Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan saya, Budilis Widayanti dari Institut Asia. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang OR atau Operation Research, yaitu tentang pemrograman linier, model matematik, dan metode grafik. Oke, ini model matematika. Oke, seperti biasanya, saya punya kata-kata mutiara nih sebelum kita kuliah. Oke, people may hear your words, but they feel your attitude oleh John C. Maxwell. Apa artinya? Kalian boleh berkata apapun, tetapi seseorang itu akan merasakan dari perilaku kalian. Tidak penting itu kata-katanya seperti apa gitu ya. Maka kita berbijaklah dalam hal berperilaku. Ya, kita memasuki materi ya. Apa sih program linier? Siapa yang tahu tentang program linier? Ya, menurut T. Hani Handoko, program linier adalah suatu teknik perencanaan yang menggunakan model matematika dengan tujuan menemukan kombinasi-kombinasi produk yang terbaik dalam menyusun alokasi sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan yang digunakan secara optimal. Ya, ini untuk optimasi ya. Oke, ada lagi pendapat dari Zulian Yamit yang mana merupakan metode atau teknik matematis yang digunakan untuk dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Ya, eh, tidak jauh-jauh dari mengalokasikan dan juga optimasi. Itulah program linear ya, teman-teman. Nah, sekarang mengapa kita perlu belajar tentang program linier? Ada beberapa manfaatnya untuk dunia perusahaan gitu ya. Yang pertama pastinya bermanfaat untuk merencanakan aktivitas produksi karena di situ ada manajemen alokasi sumber dayanya. Kemudian setelah kita bisa menemukan gitu ya, berapa sih yang harus diproduksi, berapa bahan yang dibutuhkan, berarti kita bisa merencanakan barang persediaan. Oke, kemudian kita juga bisa merencanakan aktivitas promosi karena di situ juga terdapat biaya, kita bisa menghitung biaya minimumnya atau optimasi dari biaya. Jadi untuk hal itu bisa berpengaruh pada perencanaan aktivitas promosi. Kemudian kita juga bisa merencanakan distribusi dan transportasi seperti itu. Selain itu kita juga bisa menata schedule. Jadi banyak sekali manfaat yang kita akan dapatkan ketika kita paham tentang program linier. Oke, oke, today kita akan belajar tentang eh, program linier, model matematika, dan metode grafik. Ya, goal dari pembelajaran atau perkuliahan kita hari ini yaitu mampu menerapkan pemrograman linier, eh, metode grafik, dan menyelesaikan masalah maksimasi dan juga minimasi. Oke, ada yang penasaran? Ya, selain itu program linier memiliki tujuan juga, yaitu dalam memaksimalkan keuntungan. Siapa sih yang tidak ingin memaksimalkan keuntungan? Namun, ketika kita memaksimalkan keuntungan, ada beberapa kendala atau keterbatasan-keterbatasan yang perlu kita perhatikan. Contohnya, keterbatasan bahan baku mungkin ya, keterbatasan sumber dayanya bisa jadi. Kemudian keterbatasan waktu juga bisa gitu ya. Kemudian keterbatasan jumlah tim juga bisa. Nah, maka dari itu kita perlu belajar tentang program linear bagaimana memaksimalkan keuntungan, meminimumkan biaya dengan adanya keterbatasan-keterbatasan itu. Jadi program linear ini cukup penting ya dalam hal manajerial. Baiklah, seperti contoh yang ada di atas ini. Oke, setiap orang atau perusahaan pasti menginginkan keuntungan atau laba sebesar-besarnya. Contohnya yaitu ada perusahaan nih, perusahaannya punya 2 kapal pesiar, ya, di mana model satunya butuh waktu 30 jam untuk memotong dan 40 jam untuk menyelesaikannya.
ya. Kemudian model 2 membutuhkan 45 jam untuk memotong dan merakit serta 30 jam untuk menyelesaikannya. Waktu yang tersedia hanya 360 jam untuk memotong dan merakit serta 300 jam untuk menyelesaikannya. Keuntungan bersih untuk setiap model 1 sebesar 4.500.000 dan model 2 sebesar 6 juta gitu ya. Oke, apakah Anda dapat menentukan berapa banyak kapal pesiar model 1 dan 2 yang harus diproduksi agar diperoleh keuntungan maksimal? Ini contoh dari kasus model linier ya. Jadi tujuannya di sini ada memaksimumkan keuntungan. Terus gimana ya kira-kira kita akan menyelesaikan masalah ini? Di dalam program linear ada dua macam fungsi. Ada fungsi kendala dan fungsi tujuan ya. Ini yang akan kita pegang sampai nanti pembelajaran program linear. Ada dua fungsi, kendala dan tujuan. Oke. Kemudian fungsi tujuan dalam kasus yang tadi kita bisa lihat di situ ada, oh ini kebalik ya. Oke, ini harusnya fungsi tujuan, kemudian yang di sini adalah fungsi kendala. Oke, saya kebalik. Ternyata ini fungsi kendala ya. Fungsi kendala yaitu sebuah perusahaan. Nah, ini ada batasan-batasan. Ini fungsi kendala. Oke, saya salah ketik nih di atas. Kemudian, dan ini fungsi tujuannya yaitu memaksimumkan keuntungan gitu ya. Oke, selain kita mengenal tentang fungsi tujuan, fungsi kendala, maka kita juga perlu nih membuat model matematika. Karena ketika kita ingin menyelesaikan masalah matematika, yang pertama kita harus merumuskan masalahnya. Yang kedua, kita harus membuatnya dalam model matematika. Kemudian kita selesaikan. Oke, kita sekarang akan belajar tentang bagaimana membuat model matematika dari suatu masalah. Seperti itu ya. Model matematika ini akan membuat kita lebih mudah dalam pembacaan soal. Jadi lebih tersistematis dan kita bisa segera memahami masalahnya seperti itu. Baik, ini contohnya. Ada Susi ingin membeli dua jenis jeruk. Jeruk A dengan harga 6.000 per kilogram, jeruk B dengan harga 4.000 per kilogram. Ia hanya menyediakan uang sebesar 50.000. Sedangkan kapasitas keranjang yang ia bawa hanya 10 kilogram. Buatlah model matematikanya. Ayo, siapa yang bisa? Oke, di sini ada beberapa angka yang perlu kita lingkari ya. Ada 6.000, ada 4.000, ada 50.000, dan ada 10 kilogram. Kita bisa memahami masalah ini. Yang pertama adalah kendalanya jeruk ya. Jeruk A harganya 6.000, jeruk B 4.000, sedangkan uangnya hanya ada 50.000. Oke, ketika kita ingin membelinya gitu ya, tidak mungkin dong kita bawa 50.000 kemudian kita belinya tapi 52.000. Kalau bisa jangan sampai kita ngutang ya sama pembelinya. Oke, jadi kita bisa menerjemahkan kasus di atas ini ke dalam model matematikanya yaitu seperti ini. 6.000 X plus 4.000 Y itu adalah asalnya 6.000 dikali banyaknya jeruk A, oke. 4.000 dikali banyaknya jeruk B. Jadi X di sini adalah banyaknya jeruk A, sedangkan Y adalah banyaknya jeruk B. Di mana ketika ditotal gitu ya, itu adalah kurang dari sama dengan 50.000. Seperti itu. Kemudian kita punya juga bahwa banyaknya jeruk A dan banyaknya jeruk B tidak boleh lebih dari 10. Jadi bisa adalah kurang dari atau sama dengan 10 seperti itu. X tidak mungkin negatif ya, tidak mungkin negatif karena banyaknya jeruk itu pasti lebih dari atau sama dengan 0. Bisa dipahami enggak ya? Baiklah, ini ada lagi contoh nih.
Yaitu sebuah biro transportasi menyediakan tidak lebih dari 100 mobil yang terdiri dari 2 jenis untuk mengangkut penumpang sebanyak 500 orang. Mobil jenis A dan B masing-masing hanya mampu mengangkut 4 orang dan 6 orang. Bisa dipahami nggak ya? Oke, kita pertama melihat transportasi tidak menyediakan lebih dari 100 mobil. Sedangkan ada mobil A dan mobil B. Oke, kita perlu membuat variabelnya. Bisa jadi kalian membuat ya seperti ini, dilingkari gitu ya, mungkin angka-angka yang penting. Jadi di sini ada tidak boleh lebih dari 100. Nah, misalkan X-nya mewakili mobil A nih. Kemudian Y-nya mewakili mobil B. Sehingga di sini adalah banyaknya mobil A dan mobil B tidak boleh lebih dari 100. Artinya kurang dari atau sama dengan 100. Baik. Kemudian ada lagi nih mobil jenis A ya dan B gitu. Masing-masing mengangkutnya 4 orang dan 6 orang kalau full ya. Namun di sini penumpangnya adalah 500 orang keseluruhan. Sehingga kita punya model matematikanya seperti ini nih. 4X plus 6Y. Jadi satu mobil tadi fullnya 4 nih ya. Dikali banyaknya mobil A berapa, yaitu X-nya tadi. Dan ditambah 6 kali Y-nya adalah banyaknya mobil B. Jadi kalau di total semuanya akan kurang dari atau sama dengan 500. Bisa dipahami ya? Oke, semuanya tidak boleh negatif. Jadi harus lebih dari atau sama dengan 0. Baik, setelah kita memahami tentang model matematika, sekarang kita pahami bagaimana cara menggambar grafik. Dulu ketika mungkin kalian sudah belajar tentang matematika, metode menggambar grafik itu pasti sudah menjadi makanan sehari-hari gitu ya, apalagi dalam pembahasan fungsi. Oke, kita perlu belajar membuat grafik nih. Ini ada contoh ya, di mana ada pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Pertama yang kita lakukan adalah membuat titik contoh. Ya. Suatu garis bisa digambar minimal dari 2 titik. Jadi kita cukup membuat 2 titik. Yaitu ada X sama dengan 0. Ketika kita menginputkan X-nya 0, maka 3Y sama dengan 6. Sehingga Y sama dengan 2. Sehingga di sini ada di kotaknya 0, 2. Kemudian ketika kita memasukkan X-nya adalah 3, kita masukkan jadinya 3 kali 2, 6 gitu ya. Ditambah 3Y sama dengan 6. Setelah itu 6 ditambah 3Y sama dengan 6. Sehingga kita punya 3Y sama dengan 6. Yang tadi 6-nya digeser jadi 6 atau 0. Sehingga kita punya Y-nya adalah 0. Baiklah. Atau kita bisa lihat nih, X-nya 0, Y-nya 0. Biasanya seperti itu ya. Cari aja Y-nya berapa ketika X-nya 0 atau X-nya berapa ketika Y-nya adalah 0. Akhirnya ketemu 0, 2, dan 3. Sehingga kita punya grafiknya adalah akan seperti ini ya. Dari mana? 0, 2, dan 3, 0. Nah, sekarang karena lebih dari 6, kenapa kok yang diarsir di bawah ini yang daerah bukan solusi malah yang diarsir. Sehingga daerah yang bukan solusi ini yang merupakan solusi adalah daerah himpunan penyelesaian, berarti yang atas. Nah, caranya bagaimana menentukan daerah solusi ini? Ambil saja satu titik contoh. Misal saya ambil 0,0 ya. 0,0 itu di daerah bawahnya garis itu tadi 2x plus 3y sama dengan 6. Kita mencoba masukkan aja 0,0 itu tadi di persamaan. Sehingga kita punya 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 sehingga hasilnya adalah 0 ya. Sehingga 0 itu adalah kurang dari 6. Berarti bukan solusi ya, karena yang diminta adalah lebih dari 6. Jadi, karena ketentuannya daerah yang bersih lah yang merupakan solusi,
maka yang diarsir bukanlah solusi. Jadi di sini daerah putihnya adalah merupakan daerah penyelesaian. Bisa dimengerti ya? Oke, ada lagi contoh nih. Tunjukkan daerah penyelesaian pertidaksamaan 2x min 3y lebih dari sama dengan 6 sebagai daerah yang bersih. Ya, seperti tadi, kita perlu membuat titik bantu. Minimal 2 titik bantu ya. Di sini saya memilih ketika X sama dengan 0 dan Y 0. Ketika X-nya 0, ternyata Y-nya kita dapatkan negatif 2. Ketika Y-nya 0, kita dapatkan X-nya 3. Sehingga kita punya 2 titik, yaitu 0, min 2 dan 3,0. Sehingga garisnya seperti ini grafiknya. Oke, jadi 0, min 2 dan 3,0. Sekarang kita tentukan daerah mana yang menjadi daerah penyelesaian. Kita ambil 0,0 aja biar gampang ya. 0,0 kita masukkan. 0,0 itu adalah lebih kurang dari 6 sehingga bukanlah solusi. Jadi yang kita arsir adalah di atasnya garis ya, seperti ini. Oke, bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Baiklah, setelah itu tadi kita bisa membuat model matematika, bisa menggambar grafik, akhirnya kita akan menyelesaikan masalah program linier gitu ya dengan metode grafik seperti itu. Dalam menyelesaikan masalah dengan metode grafik, kita perlu menggambar grafik. Namanya juga metode grafik ya. Jadi ya harus menggambar grafik. Nah ini nih, kita langsung ke kasus aja ya, biar gampang. Contohnya ini, seorang pedagang membeli sandal dan sepatu. Sandal dan sepatu. Harga sepasangnya sandal 15.000. Harganya sepatu 30.000. Kemudian yang dia miliki uangnya 600.000. Sehingga kiosnya menampung hanya 30 sendal dan sepatu. Jika keuntungannya setiap sendal 4.000, sepatunya 5.000, diminta untuk menentukan keuntungan maksimum yang bisa diperoleh pedagang. Coba kalian bisa enggak menjawab ini? Yang pertama kita lakukan adalah menentukan dulu model matematikanya, kemudian menggambar grafiknya ya. Oke, model matematikanya seperti ini. Kita bisa memisalkan ya, sandal itu X. Banyaknya sandal, bukan sandal ya. Banyaknya sandal itu X. Kemudian sepatu itu banyaknya sepatu adalah Y, misal seperti itu. Misalkan bukan X dan Y, boleh enggak ya? Boleh saja, mau sepatu itu M, sendal N, boleh. Mau digambar sendalnya atau mau membuat gambar sepatu juga boleh gitu ya. Ini hanya masalah penulisan agar bisa lebih simpel dalam kita mengerjakan gitu ya, akan lebih praktis. Oke, jadi model matematikanya seperti ini nih. Di mana X tambah 2Y itu dari kata-kata yang 40 tadi ya. Ya, kita sudah menyederhanakan ini ternyata. Oke, yang atas ini dari 15.000 X ditambah 30.000 Y kurang dari sama dengan 600.000. Semuanya dibagi dengan 15.000 ya, sehingga kita punya X plus 2Y kurang dari sama dengan 40. Kemudian X plus Y kurang dari sama dengan 30, itu dari kata-kata kiosnya hanya cukup menampung 30 pasang sandal dan sepatu. Dan fungsi tujuan dari masalah ini adalah 4.000 X plus 5.000 Y. Begitu ya. Kemudian kita gambar grafiknya. Oke, grafiknya seperti ini. Oke, saya pindah di atas ya. Ini grafiknya seperti ini. Bisa dilihat dari titik-titik, dari 3 titik tadi.
kita bisa menggambar grafiknya seperti yang kita lakukan tadi ya, menggambar tabel 2 titik dulu untuk titik contohnya, sehingga kita bisa menarik garis dari 2 titik tersebut. Kemudian setelah itu kita tentukan daerah-daerah kendalanya. Oke, jadi seperti ini, di mana ketika kita arsir, di mana daerah bersih itu adalah daerah penyelesaian ya, justru ya. Oke, saya kembali lagi di bawah. Baik, ya daerahnya seperti ini akhirnya. Mungkin kalian bingung kenapa ada 20,10. Ini adalah merupakan titik potong ya. Titik potong ini didapatkan dari X plus 2Y sama dengan 40 dan X plus Y sama dengan 30. Kita eliminasi sehingga kita mendapatkan titik potongnya yaitu 20,10 ya. Ya, untuk mendapatkan titik potong seperti di atas ini, yaitu kita eliminasi, di mana di situ kita pilih mengeliminasi X dulu ya, karena koefisien dari X-nya sama, yaitu 1X dan 1X. Sehingga 0 hasilnya, kemudian 2Y dikurangi Y sama dengan Y, sama dengan 40 dikurangi 30, yaitu 20 ya. Maaf, 10 betul-betul. Y sama dengan 10. Kemudian kita substitusikan Y sama dengan 10 ke salah satu persamaan di atas. Oke, jadi X plus Y sama dengan 30 tadi. Saya pilih X plus Y sama dengan 30. Kenapa? Karena mudah ya, koefisiennya semuanya 1. Sehingga tidak perlu banyak penyederhanaan gitu ya. Sehingga kita punya X-nya ketemu adalah 20. Baik, sekarang ketika kita sudah menemukan grafik ya yang pas gitu, maka setelah itu adalah kita tentukan titik tujuannya, yaitu nilai optimum dari fungsi tujuannya. Bisa dicari dengan cara menguji titik pojok-pojoknya dan garis selidik. Oke, ada dua cara itu. Kita sekarang coba menggunakan titik pojok gitu ya. Baik, di sini ada 4 titik pojok ya, ada 0,0, ada 30,0, ada 20,10 dan juga ada 0,20. Coba kita uji, semuanya kita masukkan dalam fungsi tujuannya yaitu 4000X plus 5000Y. Jangan sampai lupa fungsi tujuannya yang mana, yaitu yang memaksimumkan keuntungan ya, tujuannya itu tadi. Coba kita cek. Kalau 0,0 kita masukkan, yaitu ternyata hasilnya adalah 0. Ya, fungsi tujuan biasanya nulisnya adalah fx, y ya, sama dengan 4000x plus 5000y. Kemudian kita punya 30,0 di mana berarti kita masukkan 4000 kali 30 ditambah 5000 kali 0. Sehingga kita punya 120.000. Ada lagi 20,10 nih. Berarti 4000 kali 20 ditambah 5000 dikali 10. Sehingga kita punya adalah 130.000. Dan yang terakhir 0,20 kita masukkan ya ke fungsi tujuannya, kita inputkan sehingga kita punya 100.000 ya hasilnya. Nah, sudah kelihatan dari sini mana yang menjadi titik maksimumnya, yaitu 130.000 ya. Oke, ya. Jadi titik maksimumnya adalah di produksi 20 produksi sandal dan 10 produksi sepatu untuk mendapatkan keuntungan maksimum yaitu sebanyak 130.000. Gitu ya. Jadi sangat berguna sekali saya rasa karena ini adalah untuk mempertimbangkan berapa proses produksinya, kemudian berapa yang akan diproduksi seperti itu. Ya. Ya, sekarang kalau kita menggunakan garis selidik sebagai menentukan titik maksimum, ini contohnya lain ya dari yang contoh tadi, yaitu coba
ada fungsi tujuan, misal ya Z sama dengan X plus 3Y, kemudian kita gambar ya dari daerah yang diarsir, yang mana warnanya kuning ini ya. Di sini fungsi tujuannya adalah X plus 3Y. Kita perlu gambar dulu garis selidiknya, yaitu X plus 3Y ini garis yang warna biru ini adalah garis selidiknya, di mana X plus 3Y itu kalau kita gambar menggunakan dua titik bantu, kita pakai tabel tadi ya, ada 0,0 dan 3,-1. Dan inilah gambarnya di garis yang warna biru. Kemudian kalau kita ingin menggunakan garis selidik untuk menentukan titik mana yang maksimum, kita geser titiknya dan titik terakhir, titik pojok yang terakhir gitu ya, yang dilewati oleh titik garis selidiknya ya, itu adalah titik maksimum. Jadi di sini ada titik perpotongan garis Y sama dengan X plus 1 ya, dan garis X plus Y sama dengan 7. Nah, berapakah titik itu? Maka kita perlu mencarinya dengan cara mengeliminasi boleh, menggunakan metode substitusi boleh. Di sini sudah ada Y sama dengan X plus 1, kita substitusikan bisa ya ke persamaan X plus Y sama dengan 7. Ketika kita substitusikan sehingga kita dapatkan X plus Y-nya diganti X plus 1, jadinya 2X plus 1 sama dengan 7. Seperti itu. 2X plus 1 sama dengan 7. 7 dikurangi 1, 6. Oke, 2X berarti sama dengan 3. X-nya adalah 3, Y-nya adalah 4. Sehingga Z-nya ketemu adalah 3 plus 3 kali 4 sama dengan 15. Ya, itu tadi serangkaian kita ingin menggunakan metode grafik ya. Coba kita ingat-ingat lagi tadi seperti apa? Yaitu kita harus mengubah masalah menjadi model matematika. Kemudian kita menggambar grafik dari masing-masing garisnya ya, dan kita tentukan titik potongnya kalau ada titik potong. Kemudian kita uji mana-mana titik yang bisa menjadi titik maksimumnya dengan cara melihat titik-titik pojoknya dimasukkan ke dalam fungsi tujuannya, atau kita juga bisa menggunakan garis selidik. Oke, seperti itu ya. Baiklah, jika ada pertanyaan atau mungkin tanggapan, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Ya, terima kasih. Selamat kita berjumpa lagi ya nanti dengan materi metode simplex. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.